Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di samudra luas, dipenuhi dengan badai dahsyat yang menghadang. Demikianlah kondisi perusahaan di lingkungan bisnis yang berkembang saat ini. Di era yang disebut VUCA, kondisi lingkungan bisnis mengalami situasi yang cepat berubah, penuh ketidakpastian, ketidakjelasan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Di samping itu, persaingan bisnis yang semakin kompetitif, baik dari produk sejenis maupun dari produk substitusi, bisa membawa dampak disrupsi yang akan mengakibatkan kehancuran bagi perusahaan yang tidak bisa beradaptasi. Persis seperti nahkoda kapal yang harus bisa membawa kapalnya melewati badai yang dahsyat, pemimpin perusahaan harus memiliki kompetensi yang handal untuk bisa membawa perusahaan ke arah tujuan yang ingin dicapainya. Kementerian BUMN telah menetapkan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan untuk dapat mencapai kinerja yang sudah ditetapkan. 10 kompetensi dasar tersebut adalah: 1. Leading change. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. 2. Driving innovation, yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. 3. Developing organizational capabilities. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. 4. Digital leadership. Pemimpin harus mampu untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. 5. Strategic orientation, yaitu kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik dan lengkap atau komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. 6. Driving execution, yaitu kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 7. Global business savvy, itu kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan politik internasional. 8. Customer focus, itu kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. 9. Building strategic partnership, yaitu kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. 10. Managing diversity, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Diharapkan dengan memiliki 10 kompetensi yang baik, maka para pemimpin di PTPN 8 sanggup mengatasi segala tantangan yang ada dan mampu mewujudkan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan berbasis agribisnis yang sehat dan berkelanjutan melalui misi mengelola dan mengembangkan bisnis perkebunan dan bisnis lainnya berbasis potensi sumber daya secara efektif dan ramah lingkungan untuk dapat memberikan nilai tambah
dan berdaya saing tinggi. Khusus untuk komoditi teh yang saat ini belum memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk bisa menjadikan teh komoditi yang sehat dan berkelanjutan sebagaimana visi PT PN 8. Berdasarkan peluang yang ada saat ini, maka diperlukan strategi praktis dengan prioritas. Dengan kondisi oversupply dan pasar yang lesu, menyebabkan para customer bersifat sangat selektif, hanya produk yang memenuhi keinginan yang mereka beli. Untuk itu diperlukan kompetensi customer focus yang hanya membuat produk-produk yang diminati customer, disertai pelayanan yang lebih baik sehingga bisa memuaskan customer. Peluang lain ada di sektor hilir, di mana harga jual di sektor ini jauh lebih besar dibanding di sektor hulu, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ekspansi pasar harus dilakukan dengan lebih agresif lagi. Kemampuan driving innovation dan pemahaman global business savvy harus benar-benar ditingkatkan bagi para pemimpin di sektor ini. Diharapkan dengan dua strategi ini bisa membantu komoditi teh menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.